Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah bahan atau media ajar pada mata kuliah kodifikasi hadis. Mata kuliah kodifikasi hadis adalah mata kuliah yang membahas berbagai aspek terkait dengan koleksi, klasifikasi, dan transmisi hadis dalam sejarah Islam. Kodifikasi hadis membahas juga tentang sejarah penulisan hadis sejak zaman Rasulullah hingga pada masa para mukharrij menuliskan hadis pada kitab-kitabnya. Media ini disusun oleh Agusri Fauzan MA, peserta PKDP PTP UIN Raden Intan Lampung, angkatan keempat 2023. Mata kuliah kodifikasi hadis ini memiliki 4 CPMK, yaitu 1. Mampu menjelaskan tentang pengertian, komponen, dan klasifikasi hadis. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang sejarah dan periodisasi kodifikasi hadis. Ketiga, mampu menjelaskan bentuk dan klasifikasi kitab-kitab hadis. Keempat, mampu merancang penelitian tentang metodologi penulisan kitab-kitab hadis. Dalam kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan tentang pengertian, komponen, dan klasifikasi hadis. Selanjutnya, kita masuk tentang pengertian dari hadis. Dalam berbagai kitab atau literatur, nanti rekan-rekan mahasiswa dapat menemukan pengertian hadis dengan teks seperti yang saya tampilkan di layar. Hadis adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Nanti dalam berbagai kitab yang lain, mungkin nanti kita akan temukan redaksi yang berbeda dari yang saya tampilkan di layar. Namun semuanya memiliki persamaan makna. Bahwasanya hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusibah, apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma sudiro atau ma uthiro, apa saja yang diambil dan berasal bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Yang menjadi kata kunci dalam pengertian hadis tersebut adalah hadis adalah apa saja yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Untuk pengertian hadis ini, mahasiswa diharap mampu menghafalnya dan mampu menuliskannya dengan baik dan benar. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu komponen hadis. Komponen hadis ini nanti adalah bagian-bagian yang akan membentuk struktur hadis secara sempurna. Komponen hadis juga akan membedakan antara teks hadis dengan teks Arab lainnya, seperti Al-Quran, peribahasa Arab, ataupun perkataan atau pendapat para ulama. Komponen hadis terdiri dari 3, yaitu sanad, yaitu mata rantai atau jalan perawi yang mengambil pada isi teks hadis. Ya. Kemudian matan, isi atau redaksi hadis. Dan yang ketiga adalah rawi, adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kita lihat dalam contoh di layar. Hadatsana Abdullah, hadatsani Abi, sana Yazid, anna Hisam, an Yahya, an Abi Ja'far, annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad atau mata rantai atau jalan para periwayat yang mengambil berita dan menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat kita lihat pada bagian teks yang saya tandai berwarna hitam dan merah. Ini kita sebut sebagai sanad. Kemudian isi atau redaksi dari hadis ditandai dengan yang berwarna putih. Yang isinya adalah salasu da'watin mustajabat la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musaffir wa da'watul walid ala walad. Ini adalah isi atau redaksi dari hadis. Kemudian yang ketiga komponen dari hadis itu adalah rawi. Yang mana rawi? Rawi ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ya, terdiri dari Abdullah, kemudian Abi, kemudian Yazid, Hisham, Yahya, Abi Ja'far, dan Abi Hurairah. Kemudian dalam istilah yang lain, perawi yang menuliskan hadis dalam kitabnya disebut sebagai mukharrij. Dan hadis ini kita temukan pada kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Maka posisi Ahmad bin Hambal di sini sebagai seorang mukharrij atau perawi yang terakhir.
Selanjutnya bagian ketiga kita akan bicara tentang klasifikasi hadis. Pada bagian klasifikasi hadis ini, nanti kita akan temukan berbagai hal yang banyak sekali pembahasannya. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang penyandaran hadis, maka dalam klasifikasi hadis nanti akan terbagi antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Kemudian ketika klasifikasi hadis bersumber pada kuantitas perawi, maka nanti kita akan bicara tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Ketika kita bicara klasifikasi hadis berdasarkan kualitas hadis, maka kita akan bicara tentang hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kemudian ketika kita bicara klasifikasi hadis berdasarkan bentuk dari redaksi hadis, maka kita akan bicara tentang hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, ataupun hadis sifat. Maka dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas dua bagian dari klasifikasi hadis, yaitu bentuk-bentuk hadis, dan yang kedua nanti kita akan bahas tentang klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dari hadis. Pertama, kita bicara bentuk hadis. Kita kembali kepada pengertian hadis yang sudah kita hafal dan sudah kita ketahui bersama. Hadis adalah ma'udifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Maka dapat kita temukan dalam pengertian ini bahwasanya hadis memiliki 4 bentuk, yaitu qaul atau perkataan, kemudian fi'il atau perbuatan, kemudian takriri ataupun ketetapan, dan sifat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi. Untuk contohnya dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Pertama, contoh tentang hadis qauli. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Contoh hadis di depan ini menunjukkan bahwasanya hadis ini berisi perkataan Nabi, ditandai dengan kalimat qala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebagian besar ataupun mayoritas hadis yang akan kita temui adalah hadis-hadis berbentuk qauli atau perkataan ini. Selanjutnya yang kedua adalah hadis fi'il ataupun contoh dari hadis yang berisi tentang perbuatan Nabi. Dapat kita lihat di layar. Dari Imam Tirmizi yang berkata telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Ibnu Umar, dari Abu Umar, keduanya berkata telah menceritakan kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, yang berkata bahwasanya aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka sholat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. Beliau juga mengangkat tangan ketika ruku dan mengangkat kepala dari ruku. Hadis di atas berisi tentang kesaksian para sahabat yang melihat perbuatan Nabi ketika sedang melaksanakan sholat, yaitu beliau mengangkat tangannya saat beliau membuka sholat dan juga ketika beliau mengangkat tangan ketika ruku dan mengangkat kepalanya dari ruku. Ini berbicara tentang perbuatan atau hal-hal yang dilakukan oleh Nabi. Selanjutnya kita bicara tentang hadis takriri atau hadis ketetapan. Hadis ini berisi tentang sesuatu yang Nabi tidak lakukan, kemudian juga Nabi tidak mengatakannya, kemudian dan ini dikerjakan oleh para sahabat dan lalu Nabi memberikan komentar. Ya. Sebagai contoh kita lihat dalam contoh hadis di atas di layar ini. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, la yusalliyanna ahadul asr illa fi bani Quraizoh. Nabi berkata, memberikan pesan kepada para sahabatnya ketika berada dalam perang Ahzab, jangan sekali-kali dari kalian sholat asar kecuali di wilayah Bani Quraizoh. Namun dalam kenyataannya para sahabat ada yang melaksanakan sholat asar sebelum mereka masuk ke wilayah Bani Quraizoh. Namun juga ada para sahabat yang melaksanakan sholat asar ketika sudah masuk ke wilayah Bani Quraizoh, namun waktu asar sudah lewat. Berita ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW dan Nabi tidak mencelah ijtihad
ijtihad dari para sahabat ini. Hadis ini berisi tentang bagaimana ketetapan Nabi ataupun persetujuan Nabi. Ataupun kita bisa melihat dalam contoh hadis yang lain bahwasanya para sahabat memakan daging debu. Nah, ya, para sahabat memakannya, kemudian Nabi tidak memakannya. Dan juga Nabi tidak melarang para sahabat untuk memakannya. Maka hadis-hadis yang berbicara tentang perbuatan para sahabat yang tidak dicegah oleh Rasulullah SAW, maka itu dianggap sebagai takrir atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, bentuk hadis yang selanjutnya adalah hadis sifatin. Dapat kita lihat contoh di layar. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Ismail dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW dan Hasan bin Ali mirip dengan beliau. Ketika bicara tentang hadis yang berkaitan dengan sifat, maka ini berkaitan dengan keadaan fisik Nabi. Keadaan hal-hal yang memang sudah melekat pada Nabi, sifat ciptaan. Dan ini hanya bisa menjadi bahan untuk kita ketahui bersama saja. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi hadis, yaitu tentang kualitas hadis. Maka ketika bicara kualitas hadis, nanti kita akan masuk kepada bagian dari istilah sahih. Sahih adalah hadis yang dapat digunakan sebagai rujukan atau dalil syara' dalam melaksanakan amalan ibadah. Apa pengertian hadis sahih? Ma ittasala sanaduhu binaqlil adlil dhabit an mithlihi ila muntaha min ghairi suzusin wala illatin. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, disampaikan oleh para perawi yang adil dan dhabit dari bawah sampai ke atas, dan pada hadis tersebut tidak terdapat kecacatan dan tidak ada kejanggalan. Itulah yang disebut dengan hadis sahih. Hadis sahih memiliki kualitas yang paling sempurna. Namun kemudian didapatkan bahwasanya ada beberapa hadis yang secara kualitas di bawah hadis sahih yang oleh para ulama disebut dengan hadis hasan. Kemudian ada lagi hadis yang memiliki kualitas yang lebih rendah lagi dari hasan, yaitu hadis dhaif. Lalu bagaimana hadis itu dapat dikatakan sebagai hadis sahih? Setelah kita melihat bagaimana pengertian hadis sahih tadi, maka kita dapatkan bahwasanya hadis sahih ini harus memiliki komponen tertentu, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang dhabit. Perawi yang adil adalah perawi yang memiliki integritas kepribadian yang sempurna, tidak melaksanakan dosa-dosa besar, dan tidak dianggap atau tertuduh melakukan dusta. Kemudian perawi dhabit adalah perawi yang memiliki kapasitas intelektualitas, memiliki hafalan yang baik, dan tidak sering lupa. Kemudian marfu. Marfu ini artinya hadis ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak ada kejanggalan dan tidak ada kecacatan. Selanjutnya hadis hasan. Lalu bagaimana tentang klasifikasi hadis hasan? Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Hadis ini juga harus bersandar kepada Rasulullah SAW marfu, dan di dalamnya tidak ditemukan sas ataupun tidak ada ilat. Yang membedakan hadis hasan dengan hadis sahih adalah pada tingkatan perawinya, bahwasanya hadis hasan ini diriwayatkan oleh perawi yang kurang dhabit. Perawi yang ada ditemukan pada dirinya kesalahan hafalan, kemudian kekacauan hafalan, kemudian hal-hal yang lain bersifat intelektualitas, lupa, ya, sering tertukar, terbolak-balik, ya. Namun tetap diriwayatkan oleh perawi yang adil. Lalu bagaimana dengan hadis dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang kualitasnya di bawah hadis hasan. Bila hadis hasan yang terkena dalam bagian dhabit, maka pada bagian dhaif ditemukan lebih dari satu kekurangan syarat hadis sahih. Baik itu perawinya yang kurang adil atau tidak adil, ya.
tertuduh dusta, atau pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, atau tidak menjaga muru'ah atau harga dirinya di hadapan masyarakat. Kemudian perawinya kurang dobit, kesalahannya terlalu banyak, kekacauan hafalannya terlalu jelas, ya. Namun tetap disarankan hadis tersebut adalah marfu, bersandar atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Karena bila hadis tersebut hanya sampai kepada sahabat, maka hadis tersebut hanya akan menjadi khobar. Dan ketika ia hanya bersandar kepada tabi'in, maka hadis tersebut berubah menjadi asar. Kemudian ya ditemukan berbagai kejanggalan ataupun ditemukan berbagai kecacatan dalam hadis tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita mampu memahami tentang pengertian dari hadis, mengetahui komponen-komponen pembentuk hadis, dan mengetahui bagaimana klasifikasi hadis, baik dari bentuk hadis, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis sifati, dan memahami secara sempurna bagaimana kualitas hadis yang terdiri dari sahih, hasan, dan dhaif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.